Saged dimulai nggih Bu nggih. Menawi sampun saged dimulai, waktu sebenarnya saya serahkan sama Bu moderator, Bu Rita, monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Cici Prihartini selaku Kepala SD Negeri 5 Cepogo, Ibu 5 Cepogo, kemudian Pak Susanto dan Bu Yuni Handayani sebagai CGP Angkatan 10 Kabupaten Jepara, dan Bapak Ibu semua yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini kita berkumpul di sini tujuannya adalah untuk melaksanakan salah satu tugas kami dalam menjalani pendidikan guru penggerak pendampingan individu untuk mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Bapak Ibu yang terhormat, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat menghadiri acara ini dengan sehat walafiat. Kedua, salawat serta salam mari kita haturkan pada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Bapak Ibu, saya di sini sebagai moderator akan memfasilitasi proses diskusi pada siang hari ini. Saya akan membaca susunan acaranya ya. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari kepala sekolah, yang ketiga pengantar tujuan diskusi dari saya, dan yang keempat adalah merumuskan kalimat rumah dan melihat visi sekolah. Yang berikutnya mengidentifikasi perilaku dan mencerminkan visi. Berikutnya mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Yang terakhir adalah penguatan dari Bu Budi selaku pengajar praktek dari Pak Susanto, dilanjutkan dengan penutup. Begitu nggih. Ini nanti yang moderator sudah ada nggih. Tagihan dari acara ini nanti saya butuh notulen dari rapat pada hari ini. Oke, Bapak Ibu, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Mari saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari kepala sekolah kepada Ibu Cici Prihartini, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala mab'uutsir rahmatan lil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Wa bismillah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat Ibu Rupita Harisna selaku pengajar praktik, Ibu Yuni Handayani, dan juga Pak Susanto. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 5 Cepogo. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini kita bisa belajar bersama untuk merumuskan visi di SD Negeri 5 Cepogo ini. Sebagai mungkin rumusan visi ini adalah ilmu baru bagi kita semua. Oleh karena itu, saya berharap kepada Bapak Ibu Guru semua beserta tenaga pendidik di SD Negeri 5 Cepogo ini untuk benar-benar belajar bersama terkait dengan rumusan visi. Karena rumusan visi ini juga kita akan laksanakan di awal pembelajaran di tahun 2024-2025 nanti. Dengan memahami, dengan belajar bersama tentang rumusan visi, kita bisa memperbaiki visi yang sudah ada di KOSP sekolah kita. Oleh karena itu, apabila nanti masih terdapat kebingungan, keraguan terkait rumusan visi,
mari kita diskusikan bersama sehingga keluar dari ruangan ini kita benar-benar mendapatkan manfaat serta ilmu tentang rumusan visi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan ini, pembelajaran ini benar-benar berdampak kepada kita sehingga berdampak pada kualitas pembelajaran. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, tadi adalah sambutan dari Ibu Budi Prihartini. Harapan kita semua bahwa pertemuan pada pagi hari ini nanti bisa memberi perubahan yang positif bagi SD Negeri 5 Cepogo seperti itu. Bapak Ibu, dalam proses pendidikan guru penggerak yang diikuti oleh Ibu Yuni Handayani dan Bapak Susanto, itu salah satunya adalah ada materi tentang merumuskan visi guru penggerak. Nah, pada acara siang hari ini nanti Bapak Ibu itu dilibatkan untuk membuat visi atau cita-cita sekolah. Tapi sekali lagi saya tekankan bahwa visi yang dikemukakan oleh Bu Yuni dan Pak Santo nanti tidak berarti mengganti visi yang sudah ada di SD Negeri 5 ini. Tetapi mungkin bisa di ATM ya, amati, tiru dan di modifikasi. Jika yang baik silahkan diambil, jika yang kurang baik silahkan ditinggalkan seperti itu. Harapannya nanti setelah proses ini visi dari SD Negeri 5 Cepogo ini bisa sesuai dengan aturan, sesuai dengan cita-cita atau harapan Bapak Ibu semua, yaitu yang berpihak kepada siswa dan mewujudkan merdeka belajar seperti itu. Acara selanjutnya adalah diskusi tentang cita-cita visi warga sekolah terhadap murid di masa depan yang akan dipandu oleh Bapak Ibu CGP kita. Silakan kepada Pak Santo dan Bu Yuni, kami silakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Bu Budi Prihartini RPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 5 Cepogo sekaligus sebagai pengajar praktik yang saya hormati. Yang saya hormati Ibu Rubita Harisna selaku pengajar praktik. Tidak lupa kepada guru pendidik dan tenaga kependidikan SD Negeri 5 Cepogo yang saya banggakan dan saya hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan banyak sekali rahmat, taufik hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan di ruangan kelas 6 SD Negeri 5 Cepogo dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya atau pertolongannya mulai di dunia, lebih-lebih syafaat di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini mohon izin kami melaksanakan kegiatan pendampingan individu 2, yaitu diskusi visi dan prakasa perkembangan sekolah. Maksud dan tujuannya untuk memenuhi tugas program guru penggerak angkatan ke-10 yang kami laksanakan. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang sudah berkenan meluangkan waktunya
ya meninggalkan tugas-tugasnya tidak lain hanya untuk mendukung kegiatan kami. Itu yang pertama. Yang kedua, saya minta maaf apabila dalam melaksanakan kegiatan ini masih banyak kekurangan, sehingga kami berdua, saya dan Bu Yani, sekali lagi mohon maaf ya Pak Buge. Nah, terkait dengan apa yang nanti kita laksanakan, yaitu terkait dengan pendampingan individu, diskusi visi dan prakarsa perubahan. Ini sebagai bahan materinya, ini ada kelas saya, fasilitator Bu Eri Mulat Yulia, CGP saya, dan Bu Budi ini sebagai pengajar praktek. Ini yang dari saya, yang dari Bu Yani. Pengajar prakteknya Bu Rubita Isma. Untuk aktivitas ini, yang pertama pembukaan tadi sudah dibuka, yang kedua tujuan diskusi, yang ketiga merumuskan kalimat terumpam dan melihat visi sekolah, yang keempat mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, yang kelima mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah, yang keenam penutup. Untuk yang pertama tadi pembukaan sudah, kita lanjutkan tujuan diskusi. Tujuan diskusi pada pagi hari ini yang pertama yaitu peserta, melalui diskusi peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpihak pada murid. Ini yang pertama. Tujuan yang kedua, melalui diskusi peserta didik dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan impian dan cita-cita murid dengan tepat. Tujuan yang ketiga, melalui diskusi peserta didik dapat menentukan program apa saja yang mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisinya dengan tepat. Itu adalah 3 tujuan diskusi yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita lanjutkan, ini ada sebuah puisi karya dari Bapak Proklamator kita, yaitu Insinyur Soekarno, yang insya Allah ini akan dibacakan oleh Bu Yani. Monggo Bu Yani untuk membacakan sebuah puisi sebagai pemanasan dalam kita melaksanakan kegiatan diskusi pagi hari ini. Kepada Bu Yani, monggo saya persilakan. Terima kasih atas waktunya. Di sini langsung saja ya, saya akan membacakan puisi karya Insinyur Soekarno. Aku melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jika aku berdiri di pantai Liat, aku mendengar lautan Indonesia bergelora. Membanting di pantai Liat itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang padi menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jika aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar pangkur palaran, bukan lagi pangkur palaran yang ku dengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jika aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, berteriak, "Merdeka, merdeka, Pak Merdeka!" Aku bukan lagi melihat mata manusia,
melihat Indonesia. Terima kasih, demikianlah puisi yang tadi sudah saya bacakan. Dari puisi karangan Bapak Proklamator Insinyur Soekarno itu merupakan sebuah contoh visi Bapak Ibu, maaf. Di situ meskipun di Indonesia itu memang banyak sekali ragam budaya yang ada kekayaan alam, juga masih banyak yang lain, tapi di sini Bapak Insinyur Soekarno itu melihatnya tetap Indonesia, tidak melihat dari satu-satu budaya ragam yang ada, tapi langsung ke Indonesia. Oke, terima kasih. Dilanjut ke Bapak Susanto. Terima kasih luar biasa Biani yang sudah membacakan puisi dengan sangat menghayati. Ternyata Biani ini punya bakat yang terpendam. Mudah-mudahan ini bisa diimplementasikan kepada putra-putrinya, terutama anak didiknya di SD Negeri 5 Cepogo. Terima kasih Biani. Nah, itu adalah setelah mendengarkan puisi tadi, tentu Bapak Ibu punya gambaran, itu adalah gambaran negara tercinta kita, yaitu negara Indonesia yang tadi ada gunung, ada pangkor panglarannya tadi. Bedanya dengan SD kita, sekolah kita. Nah, kita juga harus punya gambaran. Kira-kira SD Negeri 5 itu gambarannya seperti apa? Nah, ini terkait dengan itu. Nah, karena dalam kita merefleksi menengok ke belakang pada waktu kecil dulu, ya. Pada waktu kecil dulu kita, nah, pasti pernah ditanya, nah, besok gede gue apa jadi apa? Nah, seperti itu. Mau jadi apa jika sudah besar? Nah, itu. Pasti pada masa itu sebagian besar dari kita dapat menjawab dengan percaya diri. Saya besok pengen jadi presiden, saya besok pengen jadi polisi, saya besok pengen jadi tentara, jadi TNI, jadi guru dan lain-lain. Itu dengan bersemangat tentang profesi yang ingin kita geluti di masa depan. Padahal kita belum tentu tahu apakah hal tersebut dapat kita capai atau tidak, itu tidak menjadi pemikiran kita. Nah, seperti itulah visi yang akan kita diskusikan pada hari ini. Mas Faik dulu ditanya mau jadi apa, Pak? Jadi dokter. Oh iya, tidak terpikirkan jadi dokter itu piye sih? Ya itu. Yang penting pokoknya pengen jadi dokter, kan betul ya kan? Nah, impian. Nah, itu salah satu dari. Nah, itu seperti itulah visi yang akan kita pelajari yang kita diskusikan pada hari ini. Nah, tujuan kegiatan kita itu merumuskan atau menebalkan di sekolah, memaparkan prakasa perubahan. Nah, apa sih Pak visi itu? Nah, setelah tadi kita melihat, mendengarkan, terus mendengar jawabannya Mas Faik tadi, pokoknya dokter bisa nyuntik orang, Pak. Nah, apa sih Pak visi Mas Faik mungkin? Nah, apa yang ingin kita capai? Bu Anis, Bu visi Bu titik, kira-kira apa Bu visi Bu? Sama Bu Ani, Bu mimpi Pak, mimpi Pak, cita-cita. Bu Yanti, Bu sama, ya. Visi, nah ini perlu Bapak Ibu ketahui, visi merupakan cita-cita, gambaran umum masa depan yang ingin dicapai. Itu adalah visi. Jadi impian ya boleh, cita-cita ya betul, jadi tidak ada yang salah. Sehingga visi menjadi arah dan tujuan yang tidak diwujudkan di masa depan dalam jangka panjang. Itu adalah dari visi. Kemudian apa itu misi? Nah, ini selain ada visi, pasti Bapak Ibu pernah mendengar misi juga. Visi dan misi SD Negeri 5 Cepogo. Nah, sekarang misi, nomor misi. Mas Apa Pak. yang harus dilakukan untuk mencapai? Iya, bagus Mas, bagus sekali. Yang lain mungkin ada yang mau nambahin, Bu Anis. Mencapai
mencapai visi tersebut. Nah, betul sekali, misi merupakan langkah-langkah strategis dan praktis yang akan dilakukan untuk mencapai visi tadi. Ini adalah misi. Jadi Bapak Ibu sudah mengetahui apa itu visi dan apa itu misi. Nah, sekarang kita setelah mengetahui arti dari kata visi dan misi, sekarang kita berimajinasi, ya Bu, berimajinasi, bermimpi. Nah, jenang-jenang ini tak buat mimpi, hari ini pokoknya saya orang mimpi, aku tahu orang mimpi, Pak. Ayo mimpi tak kami mimpi, biar mimpi memimpikan imajinasi kita tentang murid di masa depan. Jadi murid kita di masa depan itu murid yang bagaimana? Jenang ini tak buat mimpi, seolah-olah tak buat mimpi. Nah, impian murid di masa depan. Nah, ini ada impian atau cita-citanya jenengan, tidak? Terhadap murid jenengan itu kira-kira seperti apa? Nah, ini ada kalimat rumpang, ada 6 kalimat rumpang yang nanti Bapak Ibu lanjutkan kalimat rumpang itu satu persatu, mulai dari nomor 1 kita memimpikan murid yang titik-titik, yang bagaimana saya jenengan impikan muridku, misalkan muridku besok supaya berabrik Pak. Nah, misalkan contoh berabrik itu seperti apa? Tapi kan tidak begitu, pasti kan memimpikan kan mesti yang baik. Misalkan beda Pak, beda kendel Pak, orang bidan Pak. Nah, itu adalah mimpi murid kita yang akan datang. Terus yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Nah, itu tidak lagi nanti dilanjutkan kalimat utamanya. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa? Nah, terkait dengan murid itu tadi. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa bagaimana. Nah, itu nanti dengan diskusikan, nanti kita diskusikan bersama menurut impian jenengan, ya. Dan yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Ya, karena kita dan warga di sekolah ini paham bahwa bagaimana. Nah, ini nanti akan dibagikan kertas sama Bu Yani. Monggo Bu, kertasnya dibagi. Nanti kita diskusikan. Setelah nanti jenengan tulis. Yang pertama dulu gitu ya, yang dijawab ya. Yang nomor 1 dulu. Kita memiliki murid dan bagaimana. Nah, jadi kita itu punya cita-cita murid saya itu besok bagaimana. Nah, itu jenengan tulis di kertas itu, nanti kita tempelkan di depan. Monggo. Diskusi apa ya? Hah? Diskusi. Ya menurut hasilnya nanti kita diskusikan bersama. Nah, kalau hasilnya kesimpulkan kita rangkum bersama. Berarti gini kan ya, pokoknya impiannya muridku itu besok kayaknya dari Allah sih Pak. Itu intinya begitu. Berarti kan pasti ada yang beda, ada yang sama pasti. 1 boleh, 2 boleh. Yang penting dijawab, ditulis. Saya orang oleh tidak ada jawaban ini kosongan. Ini mas, katakan di kita memimpikan murid-murid yang titik-titik ya, sini. Oke Mas Baik, terima kasih. Itu benar juga. Coba Bu tidak bantu, juga tidak mau. Nah, Bu, langkah berat baik. Biasanya terbantu Bu. Sudah ada 1, 2, 3, 4, 5 Bu sudah. Oh ya, oke. Ini katanya ini kembali lebih kenangan. Oke, makasih. Untuk impian atau cita-cita yang pertama sudah, kita lanjutkan yang kedua. Kita percaya bahwa murid adalah menurut impiannya jenengan murid yang bagaimana. Kita mempunyai bakat yang berbeda, boleh. Kita memimpikan, kita percaya bahwa murid adalah memiliki bakat yang berbeda, boleh. Dan itu
Ya boleh, tinggal dengan mawon. Pemimpinan yang bagaimana? Ya, mas. Oke, terima kasih. Ya, oke. Boleh sama, boleh beda. Mungkin kebetulan ada yang sama ya, bisa saja. Tidak harus beda. Misalkan apa impiannya bisa juga sama impiannya. Saya mempunyai mimpi murid yang bertanggung jawab. Keduanya bisa saja sama, juga bertanggung jawab sama. Jadi mimpi yang kadang bisa sama, kadang bisa beda, cita-citanya. Sudah yang kedua yaitu dilanjut yang ketiga. Kalimat terupang yang ketiga yaitu di sekolah kita mengutamakan apa terkait dengan murid. Misalkan disiplin atau apa, atau jujur atau saling menghargai atau kerjasama. Setelah kita mengutamakan tinggal tergantung impiannya jenis. Dengan mimpi yang seperti apa, menginginkan seperti apa terkait dengan muridnya jenis. Mimpinya bisa sama, bisa beda. Oke. Baik, sudah kita kaji yang ketiga. Ya, oke. Untuk kalimat terupang berikutnya yaitu yang keempat, yaitu murid di sekolah kita itu sadar betul bahwa murid itu bagaimana. Sekolah kita murid itu sadar betul bahwa bagaimana apa mereka berhak mendapat pengajaran yang baik, dirinya dididik untuk menjadi insan yang punya kompetensi, atau mimpi menjadi dengan impikan yang seperti apa. Sudah baris? Oke. Mas baik sudah. Kemudian kalimat terupang berikutnya yaitu yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk titik-titik. Nah, yakin kita warga sekolah ini yakin untuk apa? Silakan jangan bermimpi. Nah, mimpi-mimpi ini dengan nanti kita padukan dan bisa menjadi rumusan visi kita. Oke. Bisa berubah lebih baik asal ada kemauan usaha, boleh mengembangkan minat murid untuk belajar juga bisa, tergantung mimpinya jenengan. Boleh turun oleh, podo ya oleh, boleh sama mimpi kan ngejar bisa sama. Nah, aku mimpikan murid yang ini kalau kebetulan punya dua hari saya masuk baik itu sama ya bisa, iya. Nah selanjutnya yang kalimat terupang yang keenam yaitu kita dan warga di sekolah ini paham bahwa bagaimana. Yang kalimat terupang yang keenam. Bisa setiap anak perlu bimbingan untuk menjadi anak yang lebih baik, boleh pembelajaran
yang menyenangkan adalah melibatkan murid bisa kolaborasi menjadi kunci kemencerdaskan bersama juga bisa. Monggo berkata dengan diimpikan seperti Oke, terima kasih Mas Baik sudah melanjutkan atau menulis kalimat rumpang yang kita diskusikan pada hari ini. Selanjutnya mari kita rumuskan kalimat rumpang panjenengan semua tadi yang sudah dituliskan. Yang pertama, kita memimpikan murid yang bagaimana. Ini dari panjenengan memimpikan ada yang bertanggung jawab. Nah, jadi saya bermimpi itu murid saya itu bertanggung jawab. Kemudian semangat untuk belajar, berakhlak mulia. Nah, ini seterusnya ada yang agamis, cerdas, bertanggung jawab. Nah, sama ini tanggung jawab. Jadi sudah ada dua yang bertanggung jawab. Kemudian berakhlak mulia, memiliki motivasi yang kuat, percaya diri. Nah, ini yang berakhlak mulia tadi yang sama juga. Yang kelima yaitu saya memberikan murid yang menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, ini adalah impian-impian panjenengan terkait dengan murid jenengan sebagai manusia bertanggung jawab, berakhlak mulia. Nah, ini kita rumuskan dulu. Terus cerdas. Kalau agamis ini kayaknya sama dengan apa itu? Berakhlak mulia ini, Pak Budi. Nah, ini. Kemudian merumuskan kalimat rumpang yang kedua, yaitu kita percaya bahwa murid adalah individu unik dan beragam, kemudian memiliki bakat yang berbeda, lalu anak yang butuh pendidikan dan bimbingan, mempunyai karakter yang berbeda dan unik. Nah, tadi sama, ada yang memiliki watak yang berbeda dan unik, pribadi yang menyenangkan. Selanjutnya anak yang hebat dan mempunyai bakat dari masing-masing. Nah, ini adalah kita percaya bahwa murid-murid kita itu adalah ada individu yang unik dan beragam tadi, ya Pak Budi, mempunyai karakter yang berbeda, kemudian memiliki bakat yang berbeda pula. Nah, ini adalah kita percaya bahwa murid adalah seperti itu. Kemudian kalimat rumpang yang ketiga yaitu diskusi sekolah kita mengutamakan. Nah, mengutamakan apa di sekolah kita? Yaitu yang pertama kegiatan belajar mengajar yang berfokus pada peserta didik. Nah, ini sesuai dengan KHD, filosofi KHD, yaitu berpihak pada murid, bukan terfokus pada guru, tapi berpihak pada murid. Kemudian kedisiplinan, kerjasama, bertutur kata yang bagus. Nah, ini mengutamakan itu. Saling menghargai, kejujuran, saling menghargai kejujuran. Nah, ini kejujuran, saling menghargai sama. Jadi di sekolah kita mengutamakan seperti itu. Yang keempat yaitu murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa? Bahwa perbedaan yang harus disikapi dengan baik. Nah, ini perbedaan itu hal yang biasa, tapi harus kita sikapi dengan yang baik.
Kemudian setiap anak memiliki bakat dan minat yang berbeda, betul sekali. Jadi peserta didik kita, murid-murid kita itu mempunyai bakat dan minat yang berbeda. Kemudian setiap anak memiliki bakat dan minat yang berbeda, ya sama. Kemudian yang keempat, perbedaan harus disikapi dengan baik. Nah itu tadi, perbedaan itu merupakan suatu hal yang biasa dan perlu kita sikapi dengan baik. Yang terakhir, pendidikan adalah fondasi terpenting bagi hidupnya, betul sekali. Jadi pendidikan adalah fondasi yang penting. Ini adalah kalimat rumpang atau merumuskan kalimat rumpang yang keempat. Kemudian merumuskan kalimat rumpang yang kelima, yaitu kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk apa? Nah ini mengembangkan minat murid untuk giat belajar. Nah, ini kita yakin, kita kembangkan ya. Kemudian mendidik dan menciptakan generasi yang merdeka. Lalu terus berbudaya positif, bisa mengarahkan menjadi lebih baik. Kemudian menggambarkan minat untuk giat belajar. Nah ini sama tadi, berarti sudah dua. Berbudaya positif mengarahkan menjadi lebih baik. Jadi tadi ada yang sama juga. Tidak apa-apa seperti itu. Jadi impian kita itu ada yang sama. Ini adalah rumusan dari kita warga sekolah di sekolah ini yakin itu untuk itu. Kemudian untuk rumusan yang keenam, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa titik-titik setiap anak perlu bimbingan untuk menjadi lebih baik. Jadi anak itu perlu dibimbing supaya menjadi anak yang lebih baik. Kita biarkan yang namanya anak ya. Kalau kita biarkan ya seperti itu. Selanjutnya, siswa tidak dipaksa. Nah, jadi kita jangan sampai maksa itu sesuai dengan kehendak kita, karena mereka itu individu unik dan beragam, punya bakat dan minat yang berbeda-beda. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak. Selanjutnya, kolaborasi menjadi kunci mencerdaskan bersama. Jadi kita kolaborasi ya seperti ini, bekerjasama, antar guru, dengan kepala sekolah, dengan staf yang lain, dengan penjaga, nah itu perlu kita kolaborasi. Kemudian setiap anak perlu bimbingan, nah, nanti sama, jadi kita perlu membimbing anak. Perbedaan disikapi dengan toleransi dan tidak ada diskriminasi, betul sekali. Toleran, jangan diskriminasi, membeda-bedakan. Misalkan agama yang berbeda, kita diskriminasi. Jangan sampai seperti itu. Nah ini adalah rumusan dari kalimat rumpang yang sudah Bapak Ibu impikan. Nah, maka sekarang kita melihat visi sekolah kita. Sebelum saya melihat dari Bapak Ibu guru, apakah ada yang tahu atau yang masih ingat dengan visi SD Negeri 5 Cepogo? Bu Anis, Bu Titi, saya lagi sama seperti saya. Bu Fani malah mau lagi saat dia. Bu Yanti, Mas Fahim, Mas visi SD Negeri 5 Cepogo. Di kantor, kita jawabannya super sekali. Di kantor Pak, di KOSP Pak, pasti ada. Nah ini saya ingatkan kembali, meskipun saya baru di sini, tapi saya tahu visi SD Negeri 5 Cepogo. Karena apa? Karena harus kita sampaikan. Nah ini adalah visi dari SD Negeri 5 Cepogo, visi dari sekolah kita, yaitu terwujudnya generasi yang beriman, terampil, kreatif, inovatif, dan dapat dipercaya masyarakat serta peduli terhadap lingkungan. Tadi sudah dengan impikan kalau saya berakhlak mulia, ya Pak Budi. Nah ini kan termasuk sudah mencerminkan visi kita, termasuk sudah mencerminkan visi kita. Nopo belum? Sudah mencerminkan visi kita apa belum tadi? Berakhlak mulia, kemudian terampil, kreatif. Ini adalah visi dari sekolah kita. Nah, jadi kesimpulannya tadi bahwa kalimat rumpang yang kita rumuskan tadi adalah ada bertanggung jawab, ini sudah sesuai dengan visi sekolah kita, beriman, terampil, tak belum Pak Bu. Nah ini
mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi dari sekolah kita. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Nah, mungkin Mas Faid bisa menyampaikan apa sudah selaras ataukah ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita. Monggo Mas Faid bisa mewakili rekan-rekannya. Seandainya sudah sesuai itu, kira-kira yang sesuai itu visi yang di mana, nah itu monggo Mas Faid. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak mengurangi rasa hormat yang dibutuhkan sama Bu PP, Bu kita, saya izin berdiri. Visi SD Negeri 5 Cepoko yaitu terwujudnya generasi yang beriman, terampil, kreatif, inovatif, dan dapat dipercaya masyarakat serta peduli terhadap lingkungan. Dari visi yang sudah dibuat dan dipampang nyata ya Pak ya, di kantor dan di KOSP juga, itu beberapa kebanyakan atau beberapa atau kurang lebih banyaknya itu sudah kita laksanakan. Contohnya saja terwujudnya generasi yang beriman ya. Beriman artinya itu di sekolah kita itu sudah ada namanya pembiasaan di pagi hari. Dari hari Selasa sampai hari Jumat itu sudah diadakan sholat duha bersama, dimulai pada tahun 2021 ya Bu Anis ya. Sejak berdirinya musola yang sudah kita bangun bersama teman-teman, mulai berdirinya musola itu mau kita kemanakan sih musola ini, mau kita gunakan bagaimana lagi musola yang sudah dibangun. Nah, salah satunya yaitu sesuai dengan visi sekolah kita, yaitu dengan terwujudnya generasi yang beriman. Nah, seperti itu Pak Santo. Kemudian untuk terampil, kreatif, inovatif, dan dapat dipercaya juga, kemarin kita sudah mengadakan di semester 1 ada beberapa kegiatan P5 yang sudah kita laksanakan, baik itu temanya kewirausahaan yang kita lakukan, Bu Kepala Sekolah ya Bu Budi ya, kita lakukan di Bang Sri, yaitu di Rocket Chicken ya. Anak-anak di mencari ilmu, menimba ilmu atau mampu mengetahui bagaimana sih cara menggoreng fried chicken di sana, mencari pengalaman di Rocket Chicken di Bang Sri, seperti itu. Kemudian juga kita sudah melakukan kegiatan P5 juga yang sifatnya itu kreatif, terampil, dan inovatif. Itu di halaman sekolah kita bersama-sama para guru-guru itu dari kelas 1 sampai kelas 6. Untuk kelas kecil itu mewarnai layang-layang ya Bu ya. Dan untuk kelas besarnya kita itu membuat layang-layang yang kadang juga sudah ditempel di kelasnya masing-masing, seperti itu. Terima kasih Pak Santa. Dari saya sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih tepuk tangan Mas Faid yang sudah menyampaikan Pak Ibu sesuai apa tidak visi sekolah kita. Nah, berarti intinya sudah sesuai ya Mas ya, sudah sesuai, sudah ada beriman. Tambah lagi Mas, tadi setiap siang waktu dua kan ada jamaah duhur ya. Nah itu adalah merupakan salah satu ilmu dari beriman tadi ya. Berarti untuk visi sekolah kita itu sudah selaras sesuai dengan cita-cita kita untuk murid. Terus kira-kira ada yang ingin disesuaikan lagi, ditambahkan atau cukup Mas? Bu, Pak Bu, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita tadi, ataukah seperti itu atau bagaimana? Monggo yang lain, Bu Titik, Bu Anis, cukup, maksudnya cukup Pak, hanya sudah ada yang tambahi, seperti itu. Nah, monggo, tidak apa-apa kita diskusikan bareng-bareng. Mungkin nanti ada usul dari Bu Kepala Sekolah. Oh, ada usul dari Ibu Kepala Sekolah, berarti nanti mungkin dari Bu Kepala Sekolah mungkin Bu ada tambahan atau nanti saja sekalian nanti Bu. Oke, terima kasih Bu. Berarti sementara ini
Belum ditambah ya Mas? Atau disesuaikan ya? Lanjut. Nah sekarang kita diskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Yang pertama, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah kita? Apa Pak Bro? Inisiatif. Nah inisiatif jenengan terkait dengan perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Untuk dimulai dari ini satu-satu nih bisa menyampaikan langsung. Meskipun sudah ada bocoran sedikit, upaya sedikit, misalkan seperti itu. Membuat kompel kelompok belajar. Nah, moga Bu Yani ditulis inisiatif dari perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi membuat kompel komunitas belajar. Dari Mas Aik, dari guru yang lain mungkin apa? Cukup? Itu? Nah, kalau sudah cukup kita lanjutkan. Yang kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Ayo, apa-apa untuk dibaca. Hati, ada. Kolaborasi yang dilakukan yaitu mengadakan rapat bersama dan penyamaan visi dari persepsi dengan guru, wali murid dan komite. Kolaborasinya apakah cukup itu atau mau ditambahi? Kepala sekolah kan belum, misalkan tak tambahi kepala sekolah Pak, nah, bisa tambahi kolaborasinya dengan hanya guru, wali murid, komite, tapi dengan kepala sekolah. Tambah ibu kepala sekolah. Iya, itu banyak sebelum memiliki kepala sekolah. Betul sekali Bu. Selanjutnya yaitu apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai. Urut ini satu-satu menyampaikan. Monggo Bupati. Untuk kegiatan dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai yaitu kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid, melengkapi syarat dengan bantuan komite dan masyarakat. Oke, terima kasih Bu Fani yang sudah menyampaikan bentuk kegiatan yang dapat dilakukan sekolah agar visi sekolah dapat tercapai, yaitu kegiatan belajar yang menyenangkan. Nah, Bapak Ibu tolong pembelajarannya pokoknya dibuat sak seneng-seneng sak seneng-seneng supaya kita senang anak-anak dan berpihak pada murid, jangan berpihak pada gurunya tapi berpihak pada murid kita. Kemudian melengkapi sarpras dengan minta bantuan pada komite atau masyarakat sekitar yang dekat, sebenarnya seperti Pak Muklis yang dekat dengan masyarakat yang bisa bantuan untuk melengkapi sarkas. Kemudian langkah konkret, langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan perakasa perubahan ini. Titik. Langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan dan waktunya bisa membuat musola sekolah dan program mengajar guru yang menyenangkan dengan rancangan ketercapaian 5 tahun dan setiap 1 tahun sekali dilakukan evaluasi. Oke, terima kasih. Nah, ini kita sepakat atau tidak? Terus membuat musola sudah ada, musola sekolah ya sudah tercapai, terkabulkan membuat musolanya. Terus program mengajar guru yang menyenangkan dengan rancangan ketercapaian 5 tahun, setiap tahun sekali dilakukan evaluasi. Setuju atau tidak Ibu? Setahun sekali, apa kesuwen Pak? Setahun sekali lagi dievaluasi. Nah, seperti itu. Misalkan masih musola seperti itu tidak apa-apa, kalian juga diskusi. Kira Mas Baik.
Misalkan seperti ini ya tidak apa-apa, monggo kita diskusikan dari kesepakatan kita. 1 tahun sekali, tidak apa-apa. Oke, 1 tahun sekali, oke. Nah sekarang kita refleksikan dari apa yang sudah jenengan identifikasi tadi. Sekarang kita refleksikan, apakah visi sekolah kita saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita? Kita refleksi. Awal Pak Bu, apakah sudah menggambarkan dengan jelas impian kita? Apakah mimpi ini kita itu wes menggambarkan visi sekolah? Sudah ya Mas ya? Ya sudah, oke sudah. Kemudian apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid di sekolah lain? Sudah ada pembeda atau belum Mas kira-kira? Sudah ada. Apa Mas kira-kira? Nah Mas Wahid jangan sampaikan Mas. Untuk perbedaannya ada beberapa sekolah yang masih belum memiliki musola. Jadi di visi yang kita itu beriman itu ada perbedaan seperti itu Pak. Kalau di sekolah kita mungkin bisa melakukan kegiatan keagamaan yang mungkin lebih dari sekolah yang lain seperti itu. Oke, terima kasih Mas Farid atas Jawabannya yaitu perbedaan antara murid di sekolah SD Negeri 5 Cepogo dengan murid di sekolah lain. Berarti sudah ada bedanya itu untuk refleksi kita. Jadi sekarang kesimpulannya yaitu ini visi sekolah kita, kemudian mungkin mau ada visi dari program sekolah program kelas ini kan mungkin ada. Misalkan saya menginginkan terwujudnya peserta didik yang selain beriman, misalkan percaya diri atau apa. Nah ini hanya contoh Pak. Ini nanti dirubah. Ini hanya contoh saya. Apa Bu Mas kira-kira Mas? Apa mau beriman terus cerdas misalkan, kemudian percaya diri. Nah berarti ini dari program kelas ini dengan semua. Apa Mas? Kira-kira? kalau dari saya Ya, sepertinya kurang lebihnya seperti divisi sekolah ini. Itu berarti disamakan dengan visi sekolah ini. Oh, oke. Ya, Bu. Ya, ini kayaknya sudah mewakili profil pelajar Pancasila. Misal beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia ini kan sudah termasuk profil pelajar Pancasila. Kalau terampil kreatif ini sudah inovatif, dapat dipercaya masyarakat dan peduli terhadap lingkungan, ini kayaknya sudah mewakili profil pelajar Pancasila. Mungkin kalau ada program kelas, nah yang lain mungkin misalnya ada yang sampaikan tadi, mungkin kalau tidak ada ya tidak apa-apa. Ini berarti sudah sesuai di sekolah program kelas itu kan berarti kaya ngono ku Pak, padha program karo visi sekolah gitu. Ini kan cari amane dia tidak menyampaikan seperti itu. Kira-kira lanjut. Nah, terus prakasa perubahan. Nah, ini prakasa perubahan tadi berfokus pada visi aspek berkarakter. Ini kalau punya saya itu visi guru penggeraknya seperti ini. Beriman, bergotong royong, cerdas, kreatif. Ini adalah profil pelajar Pancasila ini Mas. Yang saya tulis di sini di visi yang saya rencanakan itu sudah termasuk profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Ini bergotong royong, cerdas, kreatif, mandiri. Ini adalah beberapa profil pelajar Pancasila. Saya lanjutkan prakasa perubahan saya, yaitu prakasa perubahan dirinya yaitu berfokus pada visi aspek berkarakter dan profil pelajar Pancasila dimensi mandiri. Nah, ini contohnya nanti visinya dari saya berupaya untuk mewujudkan rasa percaya
diri siswa melalui pembiasaan melakukan presentasi hasil diskusi kelompok. Nah, ini program atau visi kelas saya. Nah, mungkin kan visi kelas itu kan pasti punya gitu ya, punya visi, punya impian, nah seperti itu. Nah, maksud saya yang di sini itu seperti itu. Itu kira-kira bisa dipahami? Oke, siap. Gitu. Nah penutup. Berarti untuk diskusinya kita sudah selesai, tapi untuk lebih jenengan itu paham betul, saya akan menyampaikan visi guru penggerak saya. Oke. Atau mungkin Bu Yani mau menyampaikan visi guru penggerak jenengan, Bu Yani? Visi toh, kok maju dikit visi guru penggerak jenengan. Misalnya mau sampai. Untuk visi guru penggerak saya itu hampir sama juga kembar sama Pak Susanto. Mirip Pak. Mirip ya, kembar mirip. Iya pasti. Visinya yaitu terwujudnya peserta didik yang berprestasi dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Di sini profil pelajar Pancasila sudah termasuk ya Pak Susanto, ada berakhlakul karimah, berkarakter, cerdas, dan nasional dalam era globalisasi sudah mencakup semuanya. Jadi sudah pas kita berkolaborasi. Budi, ini visi dari Guru kita maaf Bu Budi kan PP saya. Bu Yani ini visinya 11-12 dengan saya, Bu. Berarti sudah menyesuaikan dengan visi sekolah yang ada di SD Negeri 5 Cepogo. Nah, ini Bapak Ibu sedikit sebagai gambaran bahwasannya jenengan saya akan menyampaikan visi guru penggerak saya, yaitu berupaya mewujudkan siswa yang berakhlakul karimah. Tadi kan di visi sekolah kan beriman tadi, beriman, berkarakter, cerdas. Nah ini tadi. Nah ini penjelasan komponen visi saya, yaitu berakhlakul karimah, menggambarkan profil pelajar Pancasila dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Contohnya, setiap pagi kebiasaan melaksanakan sholat duha, setiap pagi, setiap sholat duha itu. Kemudian berdoa di awal dan di akhir pembelajaran. Pastinya di setiap kelas pada awal pembelajaran dan di akhir kita pasti anak-anak diminta untuk berdoa. Ya, ketiga, sopan, ramah dan menghargai sama manusia. Ini adalah berakhlakul karimah. Kemudian komponen yang kedua yaitu cerdas, menggambarkan profil pelajar Pancasila dimensi bernalar kritis. Jadi cerdas itu termasuk dimensi bernalar kritis. Contohnya, ketika guru memberikan tugas, maka siswa cerdas itu berani bertanya jika memang ada yang belum dipahami. Nah, ini siswa yang kritis seperti itu, pasti takon, nah orang yang kurang paham. Kemudian jawaban dari guru akan dikembangkan menjadi ide baru untuk menyelesaikan tugas tersebut. Ini adalah cerdas dari visi saya, visi guru penggerak saya. Yang ketiga itu berkarakter, menggambarkan profil pelajar Pancasila dimensi gotong royong, mandiri, kreatif. Tadi kan ada kreatif di visi sekolah kita. Nah, contohnya gotong royong itu bekerja sama dalam kelompok diskusi. Secara tidak langsung pada saat diskusi itu pasti kita murid-murid kita itu pasti bekerja sama. Nah, bekerja sama ini kan salah satu bentuk dari gotong royong. Kemudian contoh yang mandiri. Mandiri ini merawat barang kepunyaan sendiri. Nah, barangnya sendiri itu dirawat, dijaga, jangan sampai terus ditinggal di kelas. Nah, akhirnya hilang. Itu berarti kurang mandiri. Yang kedua contoh kreatif. Kreatif ini barang bekas jadi barang yang berguna. Seperti hasil karyanya yang muridnya jenengan itu dari barang-barang bekas. Nah ini sudah termasuk kreatif. Nasionalis. Nasionalis menggambarkan profil pelajar proses dimensi berkebinekaan global. Contohnya, siswa mengenal dan menghargai kebudayaan lain, termasuk nasionalis. Yang kedua, siswa berinteraksi, mengenal dan menghargai temannya dari suku yang berbeda atau dari agama yang berbeda. Mungkin di sini kebetulan tidak ada nih, agama yang berbeda, suku yang berbeda ada, tidak ada ya. Yang dari Papua tidak ada.
dari Papua itu. Nah, ini interaksi, mengenal dan saling menghargai. Nah, ini nasionalisme. Saya ini visinya ya menggambarkan putra murid-murid kita. Nah, sekarang prakasa berubah diri saya. Nah, tadi saya sampaikan berfokus pada visi aspek karakter dan profil pelajar Pancasila dimensi mandiri, yaitu berupaya untuk mewujudkan rasa percaya diri siswa melalui pembiasaan dalam presentasi diskusi kelompok. Jadi presentasi diskusi kelompok yang dilakukan dalam pembelajaran ini sangat penting untuk melatih atau menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik kita. Nah, pendekatan inquiry apresiatif atau IA. Inquiry apresiatif atau IA dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Langkah yang dapat digunakan dalam merumuskan visi menggunakan pendekatan IA, inquiry apresiatif, ialah dengan menggunakan metode baja. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kata baja? Belum, baru kali ini. Nah, kalau baja bajuri ya Pak pernah. Nah, ya. Metode baja. Nah, metode dalam baja dalam inquiry apresiatif ini itu sebuah singkatan. Sebelum ke sebuah singkatan, ini perlu Bapak diketahui bahwa kata baja itu berasal dari bahasa mana? Kira-kira bahasa Sunda. Baja itu bahasa Sunda waktu. Sing artinya apa? Mungkin ada yang tahu artinya baja. Bahagia. Nah, itu artinya bahagia. Baja itu dari bahasa Sunda yang artinya bahagia. Nah, ini tahapannya tujuannya seperti itu, bahagia. Nah, baja tadi dari huruf A, B, atau A, B, A, G, J, A. Nah, itu ada maknanya sendiri. B, buat pertanyaan utama. A, ambil pelajaran. G, gali mimpi bersama. Kemudian yang C, jabarkan rencana. Dan yang A, atur eksekusi. Nah, itu adalah arti dari kata baja. Singkatan dari kata baja. Nah, ini adalah prakasa perubahan dari baja. Yang pertama tadi buat pertanyaan utama. Pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah, penyelidikan kekuatan atau aset, potensi, peluang, dan mendefinisikan tujuan. Nah, ini adalah buat pertanyaan. Ini saya lanjutkan langsung saja. Nah, ini dapat baca tadi, yaitu pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Nah, ini buat pertanyaan utama, contohnya ini. Mengapa siswa kurang percaya diri untuk tampil di depan teman-temannya? Nah, ini membuat pertanyaan utama. Yang kedua, bagaimana solusi yang dapat saya lakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri peserta didik? Nah, ini saya bertanya sendiri. Terus tindakannya. Nah, tindakan yang perlu dilakukan. Satu, memberikan motivasi tentang manfaat percaya diri pada peserta didik. Yang kedua, berdiskusi dengan kepala sekolah dan dengan guru, kolaborasi, kita berdiskusi. Yang ketiga, mencari referensi, mengenal cara peningkatan rasa percaya diri, mencari sumber yang lain. Nah, ini tindakan yang perlu dilakukan. Berikutnya itu ambil pelajaran. Aktivitas apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri? Situasi seperti apa yang dapat meningkatkan rasa percaya diri siswa? Keterampilan apa saja yang harus dikuasai untuk meningkatkan rasa percaya diri? Ini adalah ambil pelajaran. Tindakannya sekarang. Tindakannya yang pertama mencari tahu dan mencatat bagaimana cara mengelola kelas dalam suatu kegiatan untuk meningkatkan rasa percaya diri siswa. Ini tindakannya. Tindakan yang kedua, menggali pengalaman keberhasilan dari anak-anak yang memiliki rasa percaya diri. Nah, kita gali yang sudah percaya diri tadi, kita gali pengalamannya bagaimana. Yang ketiga, menceritakan kepada siswa tentang perubahan baik yang terjadi pada siswa yang sudah memiliki rasa percaya diri. Yang kita ceritakan. Yang adalah tindakan untuk ambil pelajaran. Selanjutnya yaitu gali mimpi. Kita menggali mimpi. Ini kebiasaan seperti apa yang mewujudkan visi tersebut. Satu,
kebiasaan baru apa yang akan saya lakukan setelah sikap percaya diri ini menikah, dan apa yang dapat mendukung supaya sikap percaya diri terus meningkat dan menjadi karakter siswa. Yang ketiga, bisakah semua siswa saya memiliki rasa percaya diri dalam situasi apapun? Nah, ini pertanyaannya. Sekarang tindakannya yaitu menjadikan kelas dan lingkungan sekolah adalah milik bersama. Jadi kelas ini dan lingkungan sekolah ini menjadi milik kita bersama. Kemudian melibatkan siswa sebagai aktor yang berperan dalam setiap program kegiatan sekolah. Kalau ada program kegiatan sekolah, siswa yang harus menjadi aktornya. Jangan sampai bapak dan ibu guru, bapak guru hanya mendampingi saja. Kemudian mempraktikkan kegiatan-kegiatan tersebut secara berkelanjutan. Seterusnya menyusun program pembiasaan sekolah yang mampu meningkatkan rasa percaya diri, yaitu menyusun program pembiasaan. Dan terakhir, memotivasi siswa selalu percaya diri dalam pembelajaran. Ini harus tindakan dari mimpi. Berikutnya jabarkan rencana, itu huruf J. Pertanyaannya, apakah langkah sederhana yang harus dilakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri siswa? Yang kedua, seperti apakah tindakan dan kegiatan di kelas yang mendukung peningkatan percaya diri siswa? Pertanyaannya. Sekarang tindakannya. Yang pertama itu bertanya kepada siswa, mengapa kurang memiliki rasa percaya diri? Nah, ini bisa kita tanyakan. Ini karena untuk maju presentasi orang wani itu gini loh. Apa sebabnya? Pasti nanti jawabannya berbeda-beda. Isen pak, tidak bisa pak. Pasti berbeda-beda jawabannya. Kemudian yang kedua, membuat suasana belajar dan sekolah itu menyenangkan. Pertama harus kita buat senang dulu, jangan sampai tertekan. Yang ketiga, selalu memberikan penghargaan kepada siswa yang berani tampil bela diri, mulai dari hal yang kecil seperti beri acungan jempol dan sebagainya. Nah ini tadi kalau di tidak boleh ya Bu, itu kebajikan itu. Sekarang kebajikan memberi reward kan, beri reward. Nah ini ada kelemahannya, ada sisi positifnya juga. Tapi ini mulai dari hal yang kecil saja, itu cuma jempol atau bagus, pinter, itu saja. Nah yang terakhir yaitu atur eksekusi. Nah atur eksekusinya, yaitu pertanyaannya, siapa saja yang akan saya libatkan dalam penyusunan rencana peningkatan rasa percaya diri siswa? Ini siapa saja. Yang kedua, bagaimana rencana tidak lanjut untuk membudayakan sikap percaya diri? Yang ketiga, bagaimana cara menjaga budaya positif ini secara kontinu? Adalah pertanyaannya. Kemudian tindakan untuk atur eksekusi. Satu, berkoordinasi dengan kepala sekolah. Kita harus selalu berkoordinasi dengan kepala sekolah. Kalau kemarin itu kepala sekolahnya PLT, mungkin koordinasinya agak sulit. Tapi sekarang sudah ada Bu kepala sekolah yang definitif. Nah, ini kita selalu berkoordinasi. Oke. Selain kepala sekolah, dengan rekan guru, teman sejawat untuk menyusun strategi peningkatan sikap percaya diri siswa. Yang kedua, meminta siswa untuk saling mendukung agar sama-sama meningkatkan kepercayaan dirinya, meminta pada siswa. Yang ketiga, membiasakan budaya saling menghormati, menghargai terkait dengan proses peningkatan sikap percaya diri. Itu adalah langkah-langkah saya untuk menentukan visi kelas saya. Itu sebagai gambaran dari saya. Dan yang terakhir, penutup, terima gaji. Ya, kalau sudah kan terima gaji dan presentasi. Nah itu saya kira itu ya diskusi kita pada pagi hari ini, dan sedikit gambaran dari saya. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan Bapak Ibu sedoyo terkait dengan visi, visi kita atau visi guru atau visi dari kelas kita. Saya kira cukup dari saya. Apabila dalam menyampaikan materi masih banyak kekurangan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya Pak Budi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan pada guru kita selaku moderator. Terima kasih Pak Susanto yang telah
memimpin diskusi kita pada siang hari ini. Tepuk tangan dulu untuk Pak Sis. Luar biasa. Jadi dari pemaparan tadi kita sudah tahu ya Bapak Ibu bagaimana kita bisa sampai terwujud atau bisa membuat sebuah visi. Ternyata prosesnya panjang ya. Tidak semua visi itu harus diwujudkan dalam satu waktu, ya. Ada kreatif, inovatif dan lain-lain itu tidak harus diwujudkan dalam satu waktu, tapi bisa dikerucutkan menjadi beberapa prakarsa perubahan. Itu ya. Selanjutnya adalah penguatan dari Ibu Budi Prihartini selaku PP dari Pak Susanto. Monggo Bu Budi. Terima kasih Ibu Rupita yang sudah memberikan kesempatan dan waktu kepada saya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terima kasih Bapak Susanto dan juga Ibu Yuni Handayani yang sudah mempresentasikan atau menyampaikan hasil CGP-nya tentang rumusan visi, dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu semuanya mempunyai pemahaman sudah memiliki pemahaman insya Allah sudah memiliki pemahaman bagaimana merumuskan visi. Izin menyampaikan tentang tujuan dari CGP di modul 1. Salah satunya adalah CGP itu mampu mengkomunikasikan dengan baik visi misi kepada teman sejawat dan pemangku kepentingan. Dan alhamdulillah hari ini Bapak Susanto sudah menyampaikan dan juga Ibu Yuni Handayani menyampaikan rumusan visi yang sudah dibentuk dengan sangat baik sekali. Kemudian yang kedua terkait ini, saya sebagai kepala sekolah sekaligus sebagai kepala sekolah di SD Negeri 5 Cepogo, mohon maaf Bu Rupita, untuk visi yang tadi disampaikan itu kan ada kata generasi. Nah mungkin ini akan menjadi pemikiran kita bersama. Kata generasi itu maksudnya apa sih, artinya apa, apakah perlu diganti ataukah memang menggunakan itu. Dan mungkin ini menjadi wawasan bagi kita bahwa kata generasi itu adalah seseorang yang hidup dalam tahun yang sama. Apakah peserta didik kita itu tahunnya sama? Nah ini jadi pilihan kita nih. Nanti kita pada pertemuan atau pembahasan yang lebih intens saja biar tidak terbocor oleh guru kita. Jadi mungkin itu. Kemudian yang kedua adalah karena masih ada waktu sekitar 35 menit, 40 menit malahan, karena masih ada waktu dan jangan sampai kita itu makan gaji buta, karena seperti itu. Jadi ini saya kembali sebagai kepala sekolah. Silakan, mohon maaf Pak, mohon bantuannya untuk membagikan kertas kepada Bapak dan Ibu untuk menuliskan program kelasnya masing-masing berdasar atau agar mencapai visi yang sudah disampaikan tadi. Visi sekolah. Besar enggak apa-apa, kecil enggak apa-apa. Insya Allah cukup Pak, semuanya sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu guru. Misalkan itu kecil tidak cukup kan bisa 2. Monggo untuk PAI kecantikan sudah disampaikan ada berakhlakul karimah di visi kita tadi apa Pak bisa ditampilkan kembali untuk visi sekolah. Karena saya yakin Bapak dan Ibu SD Negeri 5 Cepogo ini memiliki kompetensi yang luar biasa, kreatif. Jadi saya ingin tahu program apa sih yang menjadi handalan di kelas masing-masing. Juga Bu Titi selaku guru mapel ini saya yakin pasti punya program handalan yang menopang atau menunjang ketercapaian visi sekolah. Tadi visi sekolah adalah terwujudnya generasi yang beriman, terampil, kreatif, inovatif dan dapat dipercaya masyarakat serta peduli terhadap lingkungan. Kalau saya sendiri, saya menggarisbawahi kata generasi. Nanti kita perlu pembahasan lebih intens ya. Jadi yang pertama adalah kata generasi itu baiknya seperti apa. Silakan Bapak dan Ibu menuliskan program sekolah yang menunjang kegiatan tersebut, visi sekolah. Ada waktu 40 menit, jadi kan lumayan banyak. Gini, pemahaman saya
kita kan mempunyai visi sekolah. Jadi visi sekolah ketika untuk mencapai visi itu kan ada misi-misi. Dari misi-misi itu kita bisa merucutkan menjadi visi sekolah, visi kelas. Nah, iya, visi kelas. Jadi Bapak dan Ibu ketika mempunyai visi kelas, tentunya seperti yang disampaikan Pak Susanto tadi, ketika ada visi kelas maka kan ada program-program kelas. Seperti itu. Minimal Bapak dan Ibu menuliskan program kelas. Aspeknya tidak harus semua. Oke, tidak harus. Tadi seperti dulu apa kreatifnya juga dengan kegiatan ngomong. Tadi Pak Susanto contohnya tentang apa Pak, mewujudkan apa rasa percaya diri melalui diskusi ya, diskusi. Nah itu salah satunya seperti itu. Atau mungkin untuk meningkatkan terampil literasi, misalkan bisa membuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan literasi, mungkin bisa. Atau mungkin kreatif, salah satunya kan kemarin membuat layang-layang itu apakah program kelas ataukah memang program sekolah, kan bisa mengerucut. Diskusi tidak apa-apa. Kemudian dinilai. Panjenengan hanya menyampaikan memberi informasi kepada kami. Oh ternyata di kelas pendidikan itu ada seperti ini. Di pendidikan agama begitu itu juga ada program seperti itu. Kan juga mengatakan kepada saya. Saya tidak tahu, masih banyak observasi. Ini contoh visi saya, kita pilih visi saya, kelas, visi kelas nih. Saya fokuskan pada satu karakter ya. Ini kan sama, kita dalam fokuskan dan apa sekolah. Kalau ini kan jelas lima, ya, saya ngobrol misalkan dengan itu ambil ambilnya apa inovatif inovatifnya apa izin menambah ya untuk bagi saya yang sudah melakukan 1 tahun ini pembelajaran di kelas 5, saya itu menitik beratkan pada visi kelas saya yaitu bertanggung jawab. Baik itu bertanggung jawab bagi dirinya sendiri maupun bertanggung jawab bagi ruangan kelas atau sekolahnya, seperti itu untuk visinya. Mungkin ada yang lain? Visi, ya. Misalkan satu lembar masih kurang, ini masih ada.
tahu profil. Secara umum saja. Iya. Meskipun belum tahu profil siswanya, tersebarnya seperti apa dan apa. Boleh, Bu. Oke, Ren. Mendingan itu dibaca kok satu-satu dibacanya. Oke. Nanti dibaca. Disampaikan. Ya. Seperti Pak Faik tadi kan menyampaikan tanggung jawab kelas ya Pak Faik ya. Nah itu bentuk programnya apa Pak? Langsung. Iya, langsung saja. Tes. Untuk visinya tadi kan menitik beratkan pada tanggung jawab, karena tanggung jawab bagi saya itu utama ya, baik itu kepada Tuhan, baik itu kepada lingkungan atau sesama manusia. Saya menitik beratkan pada tanggung jawab untuk misinya atau bagaimana sih cara langkah-langkahnya itu. Saya menitik beratkan bahwa setiap pagi anak-anak mungkin karena saya tidak beralasan ya, kalau sudah ada belnya itu masuk kelas meskipun belum ada bapak gurunya, mungkin karena saya juga memiliki keterbatasan baik itu dalam waktu atau perjalanan ya. Guru kita ya, maaf ya. Harusnya ini intern ya Bu ya, harus tidak apa-apa. Oh seperti itu ya. Kemudian yang pertama tadi bertanggung jawab. Setiap pagi itu setiap ada bel, kemudian berdoa, setelah berdoa itu ada pembiasaan. Kalau bagi saya itu di setiap hari itu bergantian. Setiap hari itu ada namanya mengucapkan Pancasila dan menyebutkan contoh-contoh dari sila yang pertama sampai sila yang kelima. Dengan pembiasaan tersebut maka anak akan terbiasa untuk kalau mungkin kalau dari kelas dulu-dulu yang sudah pernah saya lakukan itu, kalau ada soal seperti itu tuh anak-anak langsung sudah tahu gitu jawabannya. Kemudian selain itu juga kayak perkalian, kemudian membuang sampah itu pada tempatnya. Kalau buang sampah mungkin ada temennya yang melihat itu lapor ke pak gurunya, menegur sama. Kalau kadang kan anak itu kalau ditegur hanya diabaikan kalau sama temannya, kalau sama pak gurunya kan disuruh mengambil lagi untuk dibuang ke tempat sampah. Kemudian di kelas 5 juga untuk peralatan sholat saya suruh tinggal di kelas agar kalau setiap sholat duha atau duhur itu tinggal diambil, tidak bingung kalau ketinggalan. Kemudian ada juga kalau sebelum tes seperti biasa tes baik itu STS atau SAS itu sebelumnya itu boleh jajan, tapi di kelas dengan belajar karena meminimalisir kebanyakan mungkin SDM di sini ya Bu ya.
kalau malamnya itu kebanyakan tidak belajar meskipun sudah diingatkan seperti itu. Jadi meminimalisirnya itu dengan belajar sebelum tes itu dimulai, karena tes itu dimulai dari setengah 8, anak-anak sudah tiba di sekolah itu setengah 7, masih ada waktu kurang lebih 1 jam itu digunakan untuk belajar, meskipun sambil jajan itu diperbolehkan. Jadi maka sambil baca-baca, siapa tahu namanya belajar itu kan tidak menutup kemungkinan ya, tadi hanya baca-baca, kemudian nanti pas saat tes tiba itu mereka bisa mengerjakan, seperti itu kurang lebih. Oh, puisinya Pak. Puisi. Itu yang terus dibaca, terus sebenarnya apa, mungkin keyakinan kelasnya apa. Jadi mungkin maksudnya pesan Anis, aku tanya dulu. Ini loh ya. Oh, Ya, nggak usah terlalu tegang ya, dibuat santai saja. Buat sampai selesai kampanye tapi kembali ke jenengan kok. Memudahkan jenengan. Ya lanjut. Bu Yanti, monggo Bu. Untuk isi kelas 2 ya. Karena kelas rendah ya Bu, saya ingin semangat belajar khusus saya, yaitu anak memiliki niat yang tinggi untuk belajar. Karena di kelas rendah, mohon maaf nih, untuk kelas rendah itu kadang semangat belajarnya kadang masih kurang. Mungkin karena ada beberapa faktor, yaitu bisa faktor dari rumah atau bisa faktor dari lingkungan sekolah. Begitu ya Bu. Upaya yang dilakukan Upaya yang bisa saya lakukan Bu, bisa belajar menyenangkan dengan basis permainan. Ya, untuk itu permainannya itu Bu, untuk hurufnya, untuk huruf yang warna-warni itu di kelas belum ada. Apakah itu ada Bu? Biaya untuk beli permainan huruf warna-warni di dalam kelas. Seperti itu Bu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai guru olahraga, visi saya adalah mengakomodir minat bakat murid. Contohnya seperti kolaborasi kesenian dan olahraga. Kan saya pernah ini Bu, kayak pernah mencontohkan. Dulu pernah saya mengikuti kegiatan olahraga, yaitu gimnastik namanya, yang dulu diperkenalkan pada saat saya sekolah di SMK, dan itu dikolaborasi dengan kesenian seni tari atau seni musik, itu diimbangkan dengan alat perkusi. Nah, saya ingin mengadakan seperti itu nantinya. Terima kasih. Iya, amin. Terima kasih atas waktunya. Untuk program Mapel PAI yang sudah terlaksana selain menguatkan keimanan anak, saya juga ingin membiasakan anak-anak untuk selalu bersikap positif dan santun serta menghargai terhadap sesama. Untuk meningkatkan keimanan, biasanya sebelum pembelajaran saya selipih dengan memanggil salah satu anak untuk mengaji atau tanya jawab tentang surat-surat pendek atau artinya, kemudian makna Asmaul Husna. Nah itu ya, sebelum pembelajaran dimulai.
Kemudian untuk membiasakan anak untuk selalu bersikap positif serta santun terhadap sesama. Ketika ada anak yang bertengkar atau mengejek temannya, saya langsung saat itu juga harus diselesaikan. Ditanya masalahnya apa, kemudian kenapa kok bisa seperti itu. Kan kadang ada yang suka mengejek dengan orang tua misalnya, ataupun dengan nama-nama panggilan lain yang kurang baik. Bisa ditanyakan alasannya, kemudian dicari solusinya dan berakhir dengan saling meminta maaf seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Untuk visi saya yaitu melatih kedisiplinan anak. Jadi untuk sebelum masuk ke ruang kelas setelah sholat duha, yaitu dengan berbaris di halaman teras depan kelas, kemudian memeriksa seragam anak dari atas sampai bawah. Terutama itu yang sering tidak terpakai adalah kaos kaki yang sering dicopot. Mungkin pada awalnya sih memang sumuk bu, apa dengan banyak alasan. Tapi lama-lama anak nanti akan terbiasa untuk memakai seragam lengkap. Terima kasih. Demikian yang saya sampaikan. Tepuk tangan untuk kita semua, luar biasa. Jadi guru-guru di SD Negeri 5 Cepogo ini sungguh luar biasa. Mimpi-mimpi yang sudah dilaksanakan, ya, jenengan bisa banyak sekali. Terima kasih, banyak sekali sudah dilakukan, meskipun saya salut dengan Bapak Ibu guru di SD 5 Cepogo karena untuk kepala sekolah definitif itu baru tahun ini, biasanya gonta-ganti. Tapi meskipun PLT, tapi kebersamaan, kekompakan, kreativitas, dan semuanya itu ditunjukkan dengan berbagai event mengikuti, siswanya banyak mengikuti event, tidak ada yang keteteran, masih bisa melaksanakan dengan lebih baik. Saya itu kadang kalau bicara seperti itu sampai merinding bulu kita. Mengapa? Apakah saya mampu seperti itu? Malah justru saya berpikir seperti itu. Apakah saya mampu? Dan mudah-mudahan saya itu minimal bisa menjaga semangat beliau-beliau ini, kekompakan beliau yang sudah beliau tunjukkan dengan program kelasnya yang begitu luar biasa, dan bentuk-bentuk komitmen dalam menjalankan tugas pokok beliau di sekolah yang berdampak kepada siswa. Jadi ini juga termasuk harapan saya guru kita di SD 5 Cepogo ini, teman-teman bisa bersikap terbuka, berpikir terbuka. Jika ada kendala ataupun hal yang tidak diinginkan atau mungkin terlalu, katanya saya itu terlalu lari bu, terlalu banter kan. Saya pernah mendengar Budi itu kebanter ngelakuinnya katanya gitu. Padahal saya merasa tidak, saya malah baru mengobservasi, masih baru pengenalan terhadap lingkungan dan juga bapak dan ibu guru. Dan ini guru kita, saya ini memang pamer gitu jenengan. Nanti mudah-mudahan ada yang bisa dibawa pulang ke SD 6 Tubanan. Dan mudah-mudahan juga ini akan menjadi pembiasaan bagi kami untuk bersikap terbuka antara satu dengan yang lain, seperti itu. Mungkin itu saja, saya mengucapkan terima kasih luar biasa kepada Bapak Ibu semuanya, baik saya selaku PP maupun sebagai kepala sekolah. Saya mohon maaf apabila dalam saya menyampaikan ada yang kurang berkenan. Saya kembalikan kepada guru kita, monggo Bu. Ya, betul sekali, luar biasa Bapak Ibu guru di SD 5 Cepogo ini.
banyak menginspirasi saya, Bu. Saya itu sama, SD 6 Tubanan itu di pelosok ya, sama seperti yang disampaikan Bu Anis tadi. Kedisiplinan itu bahkan bukan hanya kaos kaki. Murid saya itu tidak pernah pakai sepatu. Apalagi setelah olahraga. Di dalam kelas saja dia katanya sumuk, pakai sepatu itu sumuk, ngoten. Terus ada dulu ya. Maupun sambil ngobrol. Ini tadi banyak yang menginspirasi saya, terutama dalam menerapkan kedisiplinan tadi. Bisa di ATM di sekolah saya dengan operasi semut nih Bu. Operasi semut. Biasanya saya melaksanakan itu tuh hanya untuk cek kuku setiap hari Senin setelah upacara. Itu saja untuk kedisiplinan. Paling saat bersama-sama di apel itu saja. Untuk yang masuk ke kelas tidak. Ternyata ya memang belum berhasil. Sedikit penguatan dari saya nih. Yang pertama adalah bahwa pendidikan guru penggerak itu tidak bisa berjalan sendiri, dilaksanakan hanya oleh Bu Yuni dan Pak Santo, tidak bisa. Mereka hanya berdua itu tidak bisa terlaksana ya. Mereka berdua itu tetap membutuhkan dukungan dan support motivasi dari rekan sejawatnya. Apalagi untuk acara-acara yang seperti ini, apabila
tidak ada dukungan dari panjenengan semua tidak akan terlaksana dengan baik. Yang kedua adalah tadi dengan adanya acara perumusan visi seperti ini, panjenengan sudah ada gambaran bagaimana visi dibentuk. Jadi harapannya ke depan di SD Negeri 5 Cepogo ini visi bisa dirumuskan secara bersama-sama, terutama dalam menentukan KOSP. KOSP bukan hanya tanggung jawab operator sekolah dan kepala sekolah. Biasanya seperti itu, yang penting dua KLSP yang menyusun hanya operator dan kepala sekolah. Tapi untuk kedepannya harapannya bisa dirapat bersama, bisa dievaluasi setiap 1 tahun sekali itu minimal. Jadi semua sekolah, semua stakeholder sekolah itu tahu visi sekolahannya itu apa. Biasanya nggak tahu visi ini apa. Ya buatan CGP saya juga dulu tidak pernah tahu visi sekolah saya. Gitu, karena memang dalam proses penyusunan KOSP itu memang tidak pernah terlibat, karena selama ini KOSP itu hanya tanggung jawab operator sekolah dan kepala sekolah, biasanya seperti itu. Jadi kedepannya untuk di SD 5 Cepogo ini KOSP bisa dirumuskan secara bersama-sama. Terus untuk tadi sedikit ya Bu Yuni, untuk perumusan visi itu tidak harus dicantumkan kata profil pelajar Pancasila. Jadi tidak harus ada di akhir sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tidak harus semua komponen dari pelajar Pancasila itu dicantumkan dalam sebuah visi. Itu tidak ya. Bisa dipilih divisi. Tidak harus semua. Bisa dipilih hanya beberapa. Dan kalau sudah ada kata misalnya beriman dan bertakwa, itu tidak harus ditulis secara gamblang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, tidak harus seperti itu. Bisa dicarikan konotasinya atau kata yang menyerupai itu gitu. Jadi tidak harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila itu ditulis. Terus tadi benar yang dikatakan Bu Budi bahwa generasi itu kalau dalam KBBI itu mewakili satu kelompok yang terlahir di satu masa. Jadi ini kan di SD kan tidak 1 tahun lah, kelahirannya dari murid dari kelas 1 sampai kelas 6 itu kan tidak dalam tahun yang sama. Berarti mungkin bisa diganti dengan peserta didik atau siswa atau bisa lebih spesifik. Itu saja. Berikutnya untuk Bapak Ibu CGP, panjenengan perjalanannya masih panjang ya, baru terlewati 1 modul. Kurang lebih baru 3 bulan, masih 4 bulan lagi. Jadi tetap semangat tanpa sambat, tetap berkolaborasi, tetap jangan malu untuk bertanya dan bisa bertanya dengan Bu Budi ya, apalagi sekarang yang sudah dekat. Dulu belum ada bayangan, mungkin ini bisa didekatkan dengan Bu Budi, lebih intensif lagi belajarnya. Untuk teman-teman yang belum mendaftar guru penggerak, sebentar lagi angkatan 12 dibuka, silahkan dimanfaatkan momennya, kita cari pengalaman. Seperti yang kita tahu ya, bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik dan tidak ada ilmu yang sia-sia Bapak Ibu. Jadi panjenengan jangan merasa aku ini kejongkrok terjerumus masuk ke GP, jangan merasa seperti itu ya, karena tidak akan ada ilmu yang sia-sia. Jenengan ini nandur caranya ya, nandur nanti di belakangnya pasti mundur, betul ya. Ya jangan kendor, mari kita mencari pengalaman sebanyak-banyaknya, mencari guru yang terbaik untuk diri kita agar kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Demikian dari saya, serangkaian acara sudah terselesaikan. Kita tutup dulu dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Mari, alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari saya. Apabila dalam menjadi moderator pada sesi ini banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.